Halo sobat sekalian, ketemu lagi dengan saya Sensei di sini. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik, bukan topik sih, ini lebih ke arah contoh kasus di mana orang yang memiliki uang itu akan cenderung untuk semakin kaya begitu. Jadi presentasi saya kali ini seperti biasanya bisa dibilang boring begitu ya. Tetapi di sini saya ingin sedikit membagi-bagi ilmu kepada sobat sekalian. Nah, untuk video kali ini, siapa sih yang sebaiknya menonton video ini? Jadi yang pertama adalah pelajar SMA yang ingin tahu lebih dalam tentang aplikasi matematika di dalam dunia nyata. Seringkali saya mendapat pertanyaan seperti ini. Apa sih gunanya kita belajar matematika gitu? Ini di dunia nyata aplikasinya apa? Atau belajar matematika, rumus-rumus melulu nggak guna gitu kan? Nah, di sini saya akan tunjukkan satu contoh di mana belajar matematika itu memiliki implikasi yang luar biasa ya. Jadi bisa menghasilkan pendapatan ekstra sebesar ratusan juta begitu. Ya bagi pemilik modal sih ya. Tapi ya tidak apa. Jadi bagi mereka, bagi sobat yang ingin mengetahui lebih lanjut gimana uang bisa menghasilkan uang lebih banyak, ya sebaiknya tonton video ini. Baik, sebelum saya mulai, mungkin sobat ingin menyiapkan alat tulis dan kertas terlebih dahulu, sehingga hal-hal yang menarik bisa dicatat untuk dijadikan bahan renungan atau mungkin bisa dikritisi lebih lanjut begitu ya. Baik, ada disclaimer sedikit bahwa apa yang akan dibahas di sini itu contoh kasusnya mengandung bisnis mathematics. Jadi bisnis mathematics adalah aplikasi matematika di dalam dunia bisnis. Isinya akan banyak mengandung penurunan rumus. Jadi kalau sobat tidak suka dengan rumus, ya udah deh, mending skip aja. Baik, jadi sebelum kita mulai, ya kita mulai dengan pertanyaan yang paling sederhana, yaitu tentang judul dari video ini. Kenapa ya orang kaya kok cenderung makin kaya gitu ya? Nah, sebenarnya ada beberapa jawaban sih. Yang pertama ya karena tentu saja memiliki modal. Jadi modal adalah faktor produksi yang amat penting. Jadi dengan modal yang besar, itu biaya operasional bisa ditekan. Jadi kalau sobat tahu yang namanya migacuan ya, itu kan dia modalnya luar biasa besar. Dengan demikian dia bisa menekan biaya produksi. Akibatnya apa? Akibatnya ya produk tersebut bisa dijual dengan harga yang terjangkau, seperti itu. Sehingga kalau orang mau menyaingi ya susah. Kenapa ya? Karena kalah modal begitu kan. Terus yang kedua, penggunaan waktu yang lebih efektif. Ini udah jelas. Jadi kalau misalnya orang kaya tuh mereka bisa istilahnya ya hal-hal yang tidak penting itu bisa dikerjakan oleh orang lain. Misalnya cuci baju, menyetir kendaraan, dan sebagainya, begitu kan? Sehingga waktu yang digunakan akan lebih efektif. Terus yang ketiga, itu bicara tentang paparan atau exposure. Ini lazim ya, misalnya anak orang kaya itu bekerja di kantor atau tempat usaha milik orang tuanya, atau milik teman orang tuanya. Nah, dari situ kan mereka akan mendapatkan exposure. Exposure ini adalah suatu pengalaman. Dan mereka mendapatkan pengalaman ini yang merupakan suatu hal berharga pada usia sejak dini gitu. Ya kan magang di tempat orang tuanya, tapi itu penting loh untuk mendapatkan exposure atau pengalaman ini. Nah, yang keempat adalah akses. Akses ini maknanya cukup luas ya, karena bisa berupa pengetahuan, bisa berupa informasi, bisa berupa akses distribusi, seperti itu. Lalu koneksi atau lingkaran pergaulan, ini sebetulnya mirip-mirip dengan akses sih. Tetapi mengenai perbedaan antara akses dengan koneksi, saya tidak ingin membahas lebih lanjut karena nanti pembahasannya akan menjadi terlalu panjang. Berikutnya adalah keberanian mengambil resiko. Ini sudah jelas kenapa, karena ya modalnya lebih besar. Kayak misal Timothy Ronald, jika sobat
tahu dengan nama tersebut, ya kalau dia trading terus gagal ya tidak masalah, modalnya masih banyak begitu kan. Tapi kalau orang biasa ya trading terus gagal, ya sudah, ceritanya tamat, berakhir di situ. Nah, yang terakhir tentu saja pola atau cara berpikir. Ini juga maknanya cukup luas, tapi nanti kita akan bahas secara spesifik. Nah, omong-omong tentang keberanian mengambil resiko, ya ini contohnya ya, jadi sobat bisa nilai sendirilah. Nah, bagi orang yang kaya begitu ya, kalau misalnya gagal, ya berarti ya itu merupakan bagian dari proses pembelajaran. Tetapi bagi mereka yang dari golongan ekonomi yang biasa-biasa saja, ya sudah, kalau gagal berarti tamat. Nah, itu akan mempengaruhi cara berpikir juga. Jadi cara berpikir ini maknanya luas. Cara berpikir atau pola berpikir yang selanjutnya itu bicara tentang spending habit. Jadi orang dengan latar belakang ekonomi yang biasa saja itu memiliki spending habit yang bagaimana ya? Ya pokoknya apa yang didapat ya sudah dihabiskan begitu saja. Toh bulan depan dapat gaji lagi. Seperti itu. Toh nanti akhir tahun dapat THR lagi. Seperti itu. Kenapa bisa seperti ini? Ini ada hubungannya dengan evolusi perilaku seperti itu. Jadi ini bisa dicari di video-video yang lainnya sih. Saya belum mau bahas tentang ini, ya mungkin lain kali lah ya. Nah, selanjutnya adalah cara berpikir dalam pengambilan keputusan berdasarkan pertimbangan logis, sistematis, dan analitis. Nah, kalau ini logis, sistematis, analitis berarti berhubungan dengan disiplin ilmu yang dipelajari. Nah, masalahnya hal-hal seperti ini seringkali tidak diajarkan di sekolah. Kenapa? Ya ada banyak faktor sih. Jadi yang pertama karena ya mungkin pengajarnya sendiri tidak memiliki tidak memiliki pengalaman di dunia nyata kan begitu. Terus yang kedua ya balik lagi ya masalah gaji dari guru atau pengajar itu kan kebanyakan kurang memadai lah. Ya walaupun di sekolah-sekolah yang seperti sekolah internasional begitu, itu gaji pengajarnya bisa cukup besar. Sehingga mereka bisa memberikan ilmu yang berkualitas. Nah kalau di sekolah-sekolah macam itu sih, pengajar-pengajarnya bisa memberikan contoh yang lebih nyata dan aktual. Baik, selanjutnya sebelum kita masuk ke topik bahasan, saya ingin membahas tentang konsep PV dan FV dalam ekonomi. Jadi PV dan FV ini apa sih? Jadi PV ini adalah present value, FV ini adalah future value. Nah, jadi konsep ini lahir berdasarkan fakta bahwa hampir setiap negara mengalami yang namanya inflasi. Jadi inflasi adalah suatu kondisi di mana harga barang dan jasa mengalami kenaikan secara bertahap dan terus-menerus. Nah, konsekuensinya, uang yang kita pegang itu akan kehilangan daya belinya. Ya, walaupun tentu saja ada beberapa negara yang bisa dibilang tidak mengalami inflasi, atau setidaknya pernah mengalami kebalikan dari inflasi seperti itu. Jadi saya pernah menuliskan artikel ini di Quora, dan ini bisa dibilang ya responsnya cukup bagus lah. Baik, kita lanjut. Ya intinya uang 1.000 yang kita miliki hari ini akan berbeda nilainya dengan uang 1.000 rupiah pada bulan depan atau pada tahun depan. Ya, nah nominal ini ya sobat bisa gantilah dengan berapa aja. Bisa dengan 10.000, bisa dengan 100.000, 1 juta. Ya pokoknya sejumlah uang tertentu itu pada hari ini nilainya akan berbeda dengan nominal yang sama pada beberapa waktu yang akan datang. Jadi sudah disebutkan alasannya kenapa, karena akan kehilangan sebagian dari daya belinya. Jadi kata kehilangan ya kehilangan sebagian lah, atau daya belinya berkurang seperti itu. Adapun untuk barang atau jasa nilainya kan cenderung mengalami kenaikan. Tadi udah disebutkan di slide sebelumnya.
Jadi apa ya? Ya misalnya harga barang tertentu ya. Jadi hari ini berapa, jadi tahun depan atau mungkin 2 tahun lagi itu harganya akan lebih mahal daripada hari ini. Dan kebalikannya juga berlaku. Jadi barang-barang di masa lampau harganya itu cenderung lebih murah. Jadi di sini saya ambil contoh misalnya bakso begitu ya. Jadi saat ini tuh harganya sekitar 15 ribuan, ya bisa lebih bisa kurang sih. Tapi pada apa ya namanya? Tahun 1990-an itu berarti 3,5 dekade yang lalu. Udah lama juga ya. Itu harganya hanya 200 rupiah, saudara sekalian. Sedih ya, jadi zaman dulu punya uang 100 ribu itu udah luar biasa. Nah, baik, kita akan mulai dengan yang sedikit teknikal. Jadi misalkan harga suatu barang adalah 100 ribu. Nah, dengan faktor inflasi 10%, 10% ini agak tinggi sih. PA ini artinya per tahun, maka harganya tahun depan akan menjadi 110 ribu rupiah. Nah, lalu bagaimana dengan harganya 2 tahun dan 3 tahun lagi? Nah, 2 tahun lagi itu bukan 120, tetapi 121. Sedangkan 3 tahun lagi akan menjadi 133.100 rupiah. Ini adalah perhitungan matematisnya ya sobat ya. Jadi kenapa begini? Karena dia akan naik secara eksponensial. Jadi dia tidak naik secara linear. Nah, konsekuensinya nilai uang tertentu maka akan memiliki penurunan daya beli. Nah, dikatakan bahwa dalam 1 tahun, kalau misalnya faktor inflasi 10%, berarti dia nilainya akan menjadi ekivalen dengan 90.900 untuk tahun depan. Jadi dalam 2 tahun nilainya akan menjadi sekitar 82.600 rupiah saat ini. Jadi 100 ribu rupiah untuk 2 tahun ke depan itu nilainya kira-kira sama dengan uang 82.600 rupiah untuk saat ini. Kira-kira begitu cara berpikirnya. Sampai di sini semoga sobat bisa mengerti. Nah, jadi dikatakan bahwa harga barang maupun penurunan nilai uang, jadi kalau harga barang kan dia akan naik eksponensial ya. Sedangkan kalau penurunan nilai uang dia berarti turun eksponensial juga. Intinya dia akan membentuk suatu deret geometri dengan rasio R. Nah, deret geometri ini adalah yang dipelajari di matematika SMA, ya bahkan matematika SMP juga sih, dengan rasio sebesar R. Lalu bedanya di mana? Kalau untuk harga barang berarti nilai R lebih besar dari 1. Sedangkan kalau untuk nilai uang, karena dia mengalami penurunan, berarti dikatakan rasionya lebih kecil dari 1. Tapi ingat ya bahwa R ini merupakan suatu bilangan positif. Jadi kalau lebih kecil dari 1, ya dengan bilangan positif artinya nilai R adalah di antara 0 dan 1. Begitulah konsep matematikanya. Baik, kita akan masuk ke contoh soalnya saja atau contoh kasusnya saja. Jadi kita mulai dengan kasus kredit rumah deh. Jadi ini merupakan aplikasi dari deret geometri. Jadi sobat tahu dong ya, bedanya barisan geometri dengan deret geometri itu seperti apa? Karena ini sebetulnya materi kelas 1 SMA ya, kelas 10. Atau bahkan harusnya materi SMP sih ya. Tapi oke lah. Jadi misalkan seseorang membeli rumah begitu ya. Jadi angsurannya sebesar A, maka total angsuran sebanyak N periode jika di-PV-kan. Di-PV-kan ini tahu ya, ini kan ada di slide sebelumnya. Nah, dia kan angsurannya tetap sebesar A. Jadi di-PV-kan tuh maksudnya begini. Misalkan ya, ini uang 100 ribu, jadi dalam 1 tahun ke depan, ya kalau inflasi 10% berarti nilainya adalah sekitar segini. Nah, 100 ribu kalau 2 tahun mendatang nilainya akan seperti ini. Ini jika di-PV-kan. Begitu. Ya, walaupun kalau kreditan itu kan berarti angsurannya kan per bulan, tetapi konsepnya tetap sama. Nah, jadi
total angsuran itu jika di PV kan maka akan seperti ini. Jadi yang pertama itu akan dikalikan dengan 1 kali faktor inflasi. Terus yang kedua dikalikan dengan 2 kali faktor inflasi dan seterusnya hingga pembayaran angsuran ke N. Nah, dari sini bisa dilihat bahwa ada common factor atau apa sih ya bahasa Indonesianya? Faktor-faktor yang sama. Jadi ada A, ada R, dia bisa dikeluarkan sehingga kita bisa faktorisasi ini menjadi 1, ini menjadi R, terus ini menjadi R kuadrat, ini menjadi R pangkat N-2, ini menjadi R pangkat N-1, seperti itu. Nah, ekspresi yang kita lihat seperti ini itu masih cukup kompleks sehingga harus kita sederhanakan. Gimana cara menyederhanakannya? Ya dikalikan dengan 1. Nah, tapi dikalikan dengan 1 itu harus membuat deret yang ini menjadi lebih sederhana. Jadi gimana caranya? Kita harus kalikan dengan suatu pecahan yang nilainya adalah 1. Dalam hal ini ya kita kalikan dengan 1 minus R per 1 minus R. Ini kan suatu pecahan yang nilainya 1. Nah, ini kalau kita kalikan berarti kalau dikalikan 1 ya berarti untuk yang suku pertama itu nilainya akan tetap. Sedangkan kalau dikalikan dengan minus R berarti ini pangkatnya akan bertambah 1. Berarti ini akan menjadi minus R, ini akan menjadi minus R kuadrat, ini akan menjadi minus R pangkat 3, ini akan menjadi minus R pangkat N minus 1, ini akan menjadi minus R pangkat N. Lalu kemudian suku-suku selain suku paling depan dan suku paling belakang, ya, suku selain paling depan dan belakang itu akan saling meniadakan satu sama lain. So they will cancel out each other. Kenapa? Ya karena ya dia dikurangkan dengan dirinya sendiri seperti itu kan. Nah, lalu ini akan muncul sebagai penyebut. Nah, sehingga kita bisa tulis ulang persamaannya menjadi seperti ini. Jadi PV adalah A R dikali 1 minus R pangkat N. Dengan R adalah rasio yang sobat masih ingat kan ya? Jadi R adalah suatu rasio yang nilainya lebih kecil daripada 1 dan dia merupakan bilangan positif. Nah, dalam hal ini dia nilainya adalah R itu sama dengan 1 per 1 plus I, di mana I itu adalah suku bunga ekuivalen per bulan, seperti itu. Nah, dengan mensubstitusi nilai R sama dengan ini, maka persamaan ini kita akan bisa susun ulang seperti berikut. Ya kan? Jadi 1 minus 1 per 1 plus I dalam kurung pangkat N. Nah, dari persamaan ini kita bisa sederhanakan di ruas kanan dengan cara menyamakan penyebut. Jadi di sini penyebutnya disamakan untuk 1 plus I pangkat N. Yang ini juga penyebutnya disamakan sebagai 1 plus I. Hasilnya akan menjadi seperti ini. 1 plus I dipangkatin N dikurang 1, terus penyebutnya adalah 1 plus I. Lalu yang di sini, nah ini perhatikan, R itu adalah 1 per 1 plus I ya, sehingga R-nya ini akan turun ke bawah seperti ini ya sobat ya. Nah, kita lihat di bagian sini, ini penyebutnya disamakan menjadi 1 plus I dikurang 1. Lalu ini penyebutnya akan saling mencoret dengan faktor pengali ini. Nah, lalu kita lihat di bagian sisi pembilang 1 plus I dikurang 1, maka dia juga akan saling meniadakan. Sehingga kita bisa tulis persamaannya menjadi seperti ini. Menjadi lebih sederhana. Nah, ini kan penyebutnya hilang. Terus ini 1 plus I dikurang 1, hasilnya adalah I di sini. Lalu penyebut yang ini dia adalah turun ke bawah.
turun ke bawah. Emang ada gitu yang turun ke atas? Udahlah, nggak penting. Oke, intinya kita bisa susun ulang persamaannya menjadi seperti ini. Nah, tetapi untuk permasalahan kredit rumah yang lebih penting adalah mencari nilai angsurannya, begitu kan ya sobat ya. Kenapa? Karena nilai PV-nya, nilai PV adalah nilai objek atau nilai rumah yang dijual kan, ya tentu saja seringkali nilainya sudah diketahui kan. Yang harus dicari adalah, angsurannya berapa, begitu kan ya. Nah, sehingga ini kita bisa susun ulang persamaannya. Kalau kita ingin mencari A, berarti ini akan pindah ruas. Ini yang penyebut akan naik ke atas menjadi pembilang, terus ini yang pembilang akan turun ke bawah menjadi penyebut. Sehingga untuk mencari nilai A atau angsuran bisa dicari dengan rumus seperti ini. Nah, sampai di sini seharusnya nggak ada masalah ya sobat ya, sebelum kita lanjut ke analisis numerik yang lebih rinci begitu. Baik, kita akan masuk ke kasus pertama. Rumah tanpa DP. Ini digagas oleh mantan gubernur DKI. Jadi diperuntukkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang penghasilannya ya sekitar UMR begitulah ya. Dia dikatakan DP 0, bunga sekitar 5%, terus harga rumah tidak sampai 250 juta. Lalu tenornya panjang 20 tahun dengan bunga fix. Bunga fix ya sekitar 5% tadi. Dan ada wacana untuk memperpanjang tenor. Tenor itu adalah jangka waktu kredit atau jangka waktu pinjaman hingga 40 tahun. Cuma apakah disetujui atau tidak, ini saya kurang tahu ya. Karena saya akan membahas dari sisi matematikanya saja. Nah, kita akan simulasikan angsurannya. Kita lihat misalnya harganya 180 juta begitu ya. Bunga 5%, DP 0. Nah, untuk jangka waktu 20 tahun, maka kita akan dapatkan nilai angsuran segini. Kalau 25 tahun sekitar 1,06 juta. 30 tahun 970 ribu. 40 tahun angsurannya 870 ribu. Ini dengan asumsi bunga fix atau bunganya asumsi tidak berubah. Nah, kita lihat ya, itu seharusnya angsuran itu tidak lebih dari sepertiga gaji. Jadi kalau gaji UMR itu sekitar 4,5 juta, ya punya angsuran 1,06 juta masih sehat lah, masih visible. Nah, kita lihat, jadi kalau misalnya mungkin bagi yang kredit yang masyarakat berpenghasilan rendah tadi, misalnya ini masih dirasa berat, 1,06 juta. Lalu kira-kira, dia pengen supaya angsurannya lebih murah 100 ribu. Nah, jika angsurannya dikurangi 100 ribu, ya maka jangka waktu pelunasannya akan bertambah dari 25 menjadi 30 tahun. Itu kalau angsurannya diturunkan 100 ribu. Tapi dari sini kita bisa lihat kalau misalnya masih keberatan lalu diturunkan 100 ribu lagi, ternyata apa? Jangka waktu pinjamannya akan bertambah dari 30 tahun menjadi 40 tahun. Nah, ini sedih ya, karena di sini turun 100 ribu, dia hanya bertambah 5 tahun, tetapi jika diturunkan 100 ribu lagi, maka jangka waktu pelunasannya akan bertambah sebesar 10 tahun. Ya kita lihat ya, masalahnya suku bunga di Indonesia itu cukup tinggi. Kalau di Jepang itu setahu saya 2% atau 3%, jadi tidak terlalu masalah. Jadi itu yang menyebabkan bapaknya Shinchan itu kredit rumah itu 32 tahun. Sebetulnya kalau nggak salah bukan 32 tahun sih, antara 35 sampai 40 tahun. Ini lunas setelah 32 tahun, ini apa ya? Ini kalau saya nggak salah lihat itu waktu
waktu rumahnya Shinchan meledak kena tabung gas ya kalau nggak salah ya. Terus bapaknya bilang, tidak, sisa kredit kita masih 32 tahun lagi. Jadi bukan berarti cicilannya 32 tahun, harusnya lebih dari itu. Seingat saya sih 35 tahun sih. Oke lah, nggak penting. Nah, masalahnya ya, kalau misal rumah tanpa DP, begitu ya, bayangkan ya, udah rumah tanpa DP, terus suku bunganya rendah 5%, tenornya panjang, terus harganya murah, maka konsekuensinya apa? Ya lokasinya sangat jauh dari pusat kota. Terus jika terletak di kota, ya hampir bisa dipastikan bahwa ini pastilah rumah susun. Lalu bicara tentang kualitas, ya sulit ya, kita nggak bisa komplain juga. Seperti bisa dilihat di artikel di sini. Tapi ya mau bagaimana lagi ya? Ya rumah itu kan salah satu kebutuhan kan ya, sandang, pangan, dan papan. Nah, masalahnya yang punya masalah seperti ini ya tidak hanya di Indonesia saja. Jadi di negara-negara lain itu bahkan lebih tragis lagi. Di Hong Kong misalnya, itu waduh rumahnya udah sangat tidak manusiawi lah. Itu bisa apa ya? Iya, sobat bisa lihat sendirilah di internet. Nah, jadi demikianlah ilustrasi kasus untuk yang tadi ya, untuk rumah tanpa DP. Sekarang kita lihat untuk kasus kedua. Jadi bagaimana strategi yang dipilih oleh kaum kelas menengah dalam memiliki rumah. Kalau dari kelas menengah biasanya cenderung memilih skenario pembayaran dengan DP yang besar tetapi dengan tenor yang medium, itu sekitar 10-15 tahun. Jadi kita lihat skenario yang lebih realistik. Yang tadi tanpa DP, ini rumah dengan DP yang besar. Oke, nggak jelas. Nah, misalnya kita lihat untuk harga rumah sekian ya. Lalu DP yang dipilih adalah 40%, DP-nya besar. Terus suku bunga 7,49%, ini saya lihat dari website. Terus tenor 15 tahun. Jika sobat masih ingat ya, tadi kan rumusnya begini. Lalu ini adalah sisa yang dikreditkan. Jadi 1,2 M, DP 40% kan 480 juta, berarti sisanya adalah 720 juta. Ini karena nolnya kebanyakan, jadi nolnya saya potong 3 biji, begitu ya. Nah, kita lihat bunganya adalah 7,49, lalu untuk per bulan berarti saya harus bagi dengan 12. Lalu ini dinyatakan dalam desimal. Kenapa? Karena akan dihitung secara rumus matematik. Ini 1 plus I, lalu N-nya 180 bulan, kan 15 tahun 180 bulan. Didapat angsuran bulanan sekitar 6,67 juta. Yang mana nilai ini jika saya masukkan ke dalam website untuk simulasi cocok ya, 6,67 juta seperti itu. Ini cuma berbeda di pembulatannya saja. Nah, lalu kita lihat ya, tadi kan untuk 15 tahun. Nah, kalau misalnya dia ingin supaya lunas lebih cepat, begitu ya, ada dana lebih, misalnya angsurannya kurang lebih ditambah 900.000, maka ya rumah tersebut akan lunas 3 tahun lebih cepat. Kita lihat di sini. Kalau misalnya angsuran ditambah 900.000 dia, maka ya pembayarannya bisa lebih cepat 3 tahun. Tetapi kalau dia ingin supaya misalnya angsurannya lebih ringan lah, supaya angsurannya ingin lebih ringan misalnya, jadi dikurangi 900.000. Nah, ternyata tenggang pembayarannya malah bertambah 5 tahun. Ya, ini kelihatannya seolah-olah kejam ya, tetapi ya
mekanisme dari compound interest, mekanisme dari bunga berbunga kan ya seperti itu ya. Sedih sih ya. Jadi angsuran naik 900.000, lunasnya hanya 3 tahun. Tapi kalau diturunin 900.000, masa pelunasannya bertambah 5 tahun. Nah, lalu bagaimana dengan misalnya orang kaya begitu ya? Ya, aturan nomor 1, orang kaya itu bebas. Kenapa? Karena cash is king. Jadi misal gini ya, di medsos sebelah Quora, ada yang beli rumah nggak sampai 4M, lunas beli tunai ya nggak masalah kan, orang kaya mah bebas ya. Tetapi sih kecenderungannya orang kaya ini akan berusaha untuk membeli rumah dengan DP kecil. Ya, kalau bisa DP 0 ya DP 0 sih. Tapi di beberapa bank atau di banyak bank itu kan DP nggak boleh 0 ya. Lalu tenornya moderat. Jadi tenornya moderat itu ya nggak cepet-cepet banget, nggak lambat-lambat banget, seperti itu. Nah, ini supaya perbandingannya apple to apple, ini saya kasih rumah dengan nilai yang sama ya, tetapi dia DP-nya lebih kecil. Suku bunganya sama, tenornya sama. Rumah dengan DP kecil nggak jelas. Nah, kita lihat dengan rumus yang sama tadi, berarti ini kan sisa pembayarannya masih ada 1M ya, akan dibayarkan secara angsuran, secara kredit KPR begitu. Didapatkan angsuran sebesar 9,264, 9.264.000 sebulan selama 15 tahun. Nah, mungkin sobat akan berpikir ya, ini kalau orang kelas menengah, tadi kan dia bayar DP sebesar sekian, lalu angsurannya sebesar sekian, berarti total pembayarannya adalah sekian. Nah, kok orang kaya dia mau-maunya gitu bayar dengan DP lebih rendah? Kan angsurannya jadi lebih tinggi. Lalu total pembayaran selama 15 tahun juga jadi lebih tinggi tuh. Kalau sobat lihat di sini selisihnya ada berapa tuh? Ada sekitar 200 juta begitu kan? 200 juta kurang-kurang dikit lah ya. Tapi apa benar sih orang kaya yang bayar lebih banyak? Ya, bisa saja benar sih orang kaya membayar lebih banyak, tetapi walaupun mereka membayar lebih banyak, tetapi mereka tidak keluar uang lebih banyak. Nah, lo kok bisa? Nah, kenapa begitu? Lah kan namanya juga orang kaya kan? Jadi orang kaya itu kan pasti punya yang namanya dana liquid. Mereka punya modal yang lebih besar. Jadi katakanlah dia punya uang nganggur 5M gitu ya. Nah, kalau misalnya mau beli rumah kontan kan bisa. Tapi misalnya dia memutuskan untuk tadi ya ilustrasinya. Jadi bayar DP sekian, sisanya diinvestasikan. Nah, instrumen investasi itu ada banyak sekali macamnya. Saya tidak ingin membahas hal ini. Jadi ada saham, obligasi, sukuk, reksadana. Reksadana sendiri ada banyak jenisnya ya, dan lain-lain. Nah, tetapi supaya perhitungannya lebih mudah, jadi ya anggap aja 3 sekawan inilah. Jadi ada ORI ini obligasi retail negara, terus SR, sukuk retail, atau sukuk tabungan dengan profil interest rate yang relatif stabil lah. Ya, walaupun ST ini suku bunganya, sebenarnya suku bunga juga kurang tepat sih, cuma ya sudahlah, anggap aja suku bunga lah ya. Karena ya kalau tidak pembahasannya nanti terlalu meluas, sedangkan video ini aja udah cukup panjang. Jadi anggap aja nilai yieldnya itu 6% per tahun ya. Nah, tadi kan dia punya dana liquid sebesar sekian. Lalu untuk DP sekian, berarti sisanya adalah sekian. Inilah dana liquid. Lalu dana liquid ini bisa diinvestasikan ke instrumen yang tadi sudah saya sebutkan ya. Kenapa? Karena nilai imbalnya itu relatif fix. Katakanlah 6%. Nah, sesuai aturan pemerintah, dia dikenai pajak 10%. Berarti pendapatan kupon, namanya kupon, setiap bulannya adalah sebesar sekian, 4,8M dikali 6%, dikali 90%, dibagi dengan 12. Kenapa? Karena ini adalah 6% per tahun. Jadi kita dapatkan
nilai sebesar sekian. Jadi orang kaya yang tadi punya dana liquid sebesar 4,8 M tadi, dia akan mendapatkan dividen gitu ya, atau kupon sebesar 21,6 juta per bulan. Lihat ya, dia bayar kredit 9,27 juta sebulan. Nah, dia kan ujung-ujungnya masih surplus ya. Nah, makanya tadi di depan saya bilang bahwa ya mereka memang membayar lebih banyak, tetapi tidak berarti mereka keluar uang lebih banyak. Gitu kan ya. Nah, sementara orang kelas menengah itu mereka akan berusaha supaya angsurannya lebih kecil dengan cara memperbesar DP begitu ya. Kenapa? Karena ya orang kelas menengah itu paling kasihan sih sebetulnya. Nah, di satu sisi orang kaya membayar angsuran rumah dari pendapatan bunga obligasinya saja. Oke, tapi gimana sih kalau misalnya mereka atau orang kaya ini memutuskan untuk membayar kontan saja? Nah, kita akan masuk ke skenario B. Ya sebenarnya mau beli tunai juga nggak masalah sih, bebas kan. Nah, kita lihat kembali lagi, misalnya nominalnya sama, lalu rumahnya nominalnya sama, maka akan memiliki sisa 3,8 M yang diinvestasikan ke dalam instrumen yang sama dengan yield yang sama, seperti itu. Ya, ini aturan pemerintah, tentu saja pajaknya sama. Nah, maka pendapatan kupon setiap bulannya adalah, ini kita bisa hitung sendiri, 3,8 M dikali 6% kali 90% bagi 12 sama dengan 17,1 juta per bulan. Nah, kita lihat. Lalu kita coba bandingkan. Untuk skenario A, gimana kalau DP-nya 200 juta? Tadi sudah dikatakan bahwa dia akan mengalami surplus sekitar 12,33 juta per bulan ya. Dalam 15 tahun, ya berarti ini dikalikan 180 begitu, maka nominalnya menjadi sekian, 2,22 M. Lalu skenario B, gimana kalau rumah yang 1,2 M itu dibeli secara kontan saja? Nah, pendapatan per bulannya kan 17,1 juta. Berarti dalam 15 tahun, ya yang 17,1 ini ya dikalikan saja dengan 180. Jadi 3,07 M. Seperti itu. Nah, ini terlihat membeli kontan itu sepertinya lebih menguntungkan seperti itu ya. Ya, tapi ya faktanya ya belum tentu juga. Mari kita lihat. Skenario A. Jadi orang kaya si A tadi, total pendapatannya 2,22 M. Pokok investasinya 4,8 M. Jadi total aset pada akhir tahunnya itu ternyata sebesar sekian, 8,22 M. Nah, ini adalah nilai dari rumahnya. Tapi ingat ya, rumah itu kan suatu objek ya. Objek dia akan mengalami kenaikan nilai properti kan ya. Tapi di sini saya asumsikan nilainya tetaplah. Nah, skenario B yang bayar kontan tadi, ya memang pendapatannya lebih besar, tetapi kan pokok investasinya kan ternyata berbeda sebesar 1 M. Nah, dari sini ternyata hasilnya beda lumayan ya, beda agak ya lumayan nggak lumayan sih, sekitar 150 juta bedanya. Nah, bisa dilihat ternyata lebih diuntungkan kalau dia belinya secara kredit. Artinya apa? Ya beli cash itu belum tentu untung. Ya kita bisa lihat tadi selisihnya sekitar ya 150 juta, lumayan lah ya. Ini kalau dibeliin kerupuk ya banyak sih, dibeliin cendol juga 1 kolam renang ada kali. Nah, di satu sisi membeli secara kredit artinya akan ada tambahan dana liquid.
Dana liquid kan berarti lebih banyak kesempatan seperti itu. Nah, dan yang lebih penting lagi, kalau beli rumah secara kredit itu biasanya akan ada verifikasi dokumen yang dilakukan oleh bank. Ini penting loh. Karena kan banyak yang penjual rumah itu kan sertifikatnya palsu lah, apalah. Nah, kalau belinya kredit kan berarti bank yang akan melakukan semua verifikasi dokumen, kan seperti itu. Dibandingkan kalau misalnya dia beli secara kontan. Nah, tetapi apakah skenario A dan B itu, apakah skenario A adalah yang paling menguntungkan? Ya, belum tentu juga sih, banyak pilihan skenario lain yang bisa dilakukan. Tapi ya kembali lagi ke pemilik modalnya ya. Ya orang kaya mah bebas lah ya. Nah, tetapi jika ingin dicari tahu kondisi atau parameter mana yang memberikan hasil paling optimum, ya maka harus dilakukan optimasi. Nah, optimasi ini luar biasa susah sih ya, karena ya masih ada hubungannya dengan matematika, tetapi ada cabang ilmu dalam matematika yang khusus bicara tentang optimasi ini. Nanti akan saya sebutkan di akhir. Nah, ini saya kasih contoh hasilnya saja. Jadi ternyata kalau DP-nya 10%, lalu tenornya 5 tahun, maka total aset pada tahun ke-15 itu menjadi sebesar sekian. Ini kita bandingkan tadi di sini. Kalau dia Kalau dia DP-nya 200 juta, terus tenor 15 tahun, maka nilai asetnya pada akhir tahun ke-15 seperti ini. Nah, sedangkan kalau dia bayar kontan, itu nilai asetnya segini. Jadi 8,07, 8,22. Nah, tetapi dengan optimasi, ya, dia bukan 8,07, bukan 8,22, tetapi menjadi 8,73. Itu dicapai jika alokasi DP-nya 10% dan tenor 5 tahun. Lihat ya, bedanya itu sekitar ya hampir 700 juta ya, di atas 600 juta lebih banyak dibanding beli kontan. So, this is lots of money ya. Nah, siapa yang bisa melakukan optimasi seperti ini? Yang bisa melakukan optimasi seperti ini adalah wealth management consultant. Ini yang menggunakan teori-teori matematika untuk mengoptimalkan nilai aset dari orang-orang kaya itu tadi. Nah, jadi sobat bisa lihat ya bagaimana seorang ahli matematika itu bisa menjadi konsultan. Ya, walaupun ya mungkin dianya nggak kaya, tapi kan bisa kerja buat orang kaya ya. Dan dari situ bisa dapat dapat uang yang nggak sedikit ya. Bayangkan ya, kenapa? Karena dia bisa menghasilkan uang sebesar segini. Nah, jadi intinya ya, strategi-strategi bisnis itu, hukum perpajakan itu banyak strategi yang jika dipakai secara benar itu akan menyebabkan atau memampukan orang kaya itu untuk menjadi semakin kaya. Nah, bahkan secara matematika ya hal ini dimungkinkan. Tapi tentu saja untuk kasus yang berbeda, misalnya bunganya berbeda atau untuk nilai aset yang berbeda, ya mungkin hasil simulasinya akan berbeda. Nah, tadi kan dilihat bahwa yang orang kaya tadi itu membayar kredit dari passive income ya. Nah, tetapi passive income sendiri itu baru memiliki dampak yang nyata ketika nilai investasinya sudah cukup banyak. Dan kembali lagi, itu kan materi sederhana. Ini kan sebenarnya kita bicara tentang deret geometri kan? Ya, topik SMA, bahkan topik SMP. Itu aplikasinya di dunia nyata itu luar biasa ya. Bisa menghasilkan uang. Nah, jadi aplikasi matematika itu ya di dalam ekonomi atau di dalam bisnis, di dalam finansial, itu ada banyak cabangnya ya.
Jadi ada yang nama wealth management consultant, itu seperti yang tadi udah saya contohkan. Ada lagi financial consultant, ini beda lagi, tidak saya bahas. Ada juga risk analyst consultant, ini juga beda lagi. Lalu ada lagi ahli ekonometri, terus ahli aktuaria, itu juga beda lagi. Ya, intinya seperti itulah. Jadi ya, intinya ya siapa bilang matematika itu hanya seputar teori aja.